Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa man istanna bi sunnatihi. Ini tamatnya 2016 ini. Waqtafa bi atharihi ila yaumil din. Amma ba'd. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadani Allah khutaya wa khutakum wa razaqani Allah at-taqwa wa iyyakum wa manahani Allah at-tawfiq was-sadad wa iyyakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajab laha. Ma'asyiral talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bosannya kita hendaknya kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena ma'asyiral ikhwah, jikalau kita bandingkan di antara cobaan serta kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka lebih banding nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sakit yang kita rasakan mungkin 1 hari, 2 hari, akan tetapi sehat yang Allah rasakan, yang Allah berikan kepada kita lebih dari 1 hari. Pusing kepala mungkin kita rasakan sejam 2 jam, akan tetapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Maka ma'asyiral ikhwah, hendaknya kita senantiasa selalu memandang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan jangan pula kita memandang cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itulah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Akhirnya istilahnya gitu lah. Kemudian ma'asyiral ikhwah, semoga kiranya perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang seperti disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan yang di dalamnya dicurahkan sakinah, ketenangan, dicurahkan pula di dalamnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 tahun kuliah di sana sampai 3. Berkumpul pada perkumpulan yang di dalamnya Madinah. kita Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengkajinya, insyaallah Nabi berdakwah di Madinah. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitabullah wa yatadawarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffat bihim al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Siapa yang berkumpul dari kalangan umatku di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan pada perkumpulan itu as-sakinah, ketenangan, wa ghasyatuhum rahmah, begitu pula dicurahkan yang namanya rahmat, wa haffat bihimul malaikah, kemudian dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, mengkaji kitab Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral ikhwah, merupakan alamat dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa ta'ala pahamkan kepada hamba tersebut adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi
kepadanya jabatan, bukan pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kelebihan harta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan ia terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah, bersyukur, alhamdulillah antum adalah salah satu yang mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang pilih antum. Sedang pilih antum untuk mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Sedang pilih antum untuk difakirkan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada antum. Alhamdulillah ma'asyiral, keadaan yang antum lalui di pondok pesantren ini adalah insyaallah 24 jam semuanya insyaallah keadaan yang baik. Alhamdulillah antum melihat ke depan, masih antum dapatin teman antum sedang memurajaah hafalan Qur'annya. Alhamdulillah ketika antum melihat ke samping kanan antum melihat masih ada teman antum yang sedang memurajaah hafalan hadisnya. Dan antum ketika antum melihat ke samping kiri antum, alhamdulillah antum masih melihat teman antum yang sedang memurajaah hafalan mufradatnya. Alhamdulillah, keadaan ini adalah keadaan yang sangat baik. Bikhilaf haula alladziina sakanu fil kharij, asy-syabab kamithlikum ya ayyuhal talabah. Berbanding terbalik mungkin anak-anak yang seusia kalian yang di luar sana. Masya Allah, mereka memiliki waktu yang banyak, akan tetapi waktu yang mereka adalah ilmu serta amalan kita. Dan ma'asyiral talabah, ketahuilah kita tidak akan bisa melangkahkan satu kaki kita kelak di hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanyakan kepada kita 4 perkara. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'ati khisal. 'An umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa 'an ilmihi madza 'amila fihi. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat kecuali setelah ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana ia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, itu pula tentang waktu mudanya, masa mudanya kemana ia habiskan pula. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya, dari mana ia peroleh harta tersebut, kemana ia infakkan harta tersebut. Wa an ilmihi madza 'amila fihi, dan tentang ilmunya, apa yang telah ia amalkan dari ilmunya tersebut. Maka ma'asyiral ikhwan, alhamdulillah ketika kita menyandang gelar sebagai penuntut ilmu, insyaallah kita mempunyai hujjah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afnah, tentang umurmu kemana kau habiskan wahai fulan. Alhamdulillah ya Allah, aku telah menghabiskannya insyaallah menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu. An syababihi fima ablah, wahai fulan, bagaimana keadaan mudamu, bagaimana kau habiskan. Alhamdulillah ya Allah, kita memiliki hujjah insyaallah di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah, bersyukurlah ketika kita dinobatkan serta menyandang gelar sebagai gelar penuntut ilmu. Dan jangan pula kita merasa puas terhadap gelar tersebut. Marilah kita senantiasa terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diteguhkan, untuk senantiasa selalu rakus dan tidak merasa puas terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang mukmin tidak pernah puas dari yang namanya kebaikan kecuali akhir dari perjuangannya adalah surga. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashba' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tidaklah seorang mukmin merasa puas dari namanya kebaikan
sampai akhir dari perjuangan kebaikannya tersebut dia memperoleh surga. Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuntut ilmu adalah salah satu perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwasanya perjalanan tersebut adalah salah satu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما أورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Dari Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu, ia pernah berkata bahwasanya ia telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pergi menempuh suatu jalan yang pada jalan tersebut tujuannya adalah ia untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan ia jalan untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu tadau ajnihataha ridan li talab ilm. Dan para malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridha lima yafdhul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badr. Ketahuilah perumpamaan orang yang memiliki ilmu, orang yang berilmu di antara orang yang ahli ibadah adalah seperti perumpamaan bulan pada malam purnama di antara sairil kawakib, di antara bintang-bintang yang lainnya. Innal ulama warathatul anbiya. Ketahuilah orang-orang yang berilmu adalah pewaris nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirhama, dinar wala dirhama, dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan yaitu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Maka ma'asyiral ikhwah, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ketahuilah ia berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Seperti hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabi ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia pulang. Maka ma'asyiral al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kumpulan hadis di atas, maka berbahagialah kita, kemudian bersemangatlah kita, kemudian teguhlah kita dalam menuntut ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu tersebut adalah merupakan salah satu jalan untuk kita menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah, salawat serta salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang rela mengorbankan harta, jiwa, benda, waktu semuanya untuk umatnya, supaya semuanya merasakan bagaimana nikmatnya serta manisnya Islam dan iman. Ma'asyiral ikhwah, perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwasannya syujja ra'suhu wa kusira rubaiyatuhu, pecah pelipis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertuturan darah tersebut dari pecahnya pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahi wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah seseorang yang paling mulia yang berada di muka bumi ini,
wajah utusannya Allah Subhanahu wa taala, wajahnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa kusira rubaiyatuhu, begitu pula pecah gigi geraham baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral ikhwah, hendaknya kita bersyukur karena sesungguhnya kita telah berada dalam keadaan yang penuh dengan keamanan. Kita tidak lagi dituntut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berperang melawan kafir Quraisy ini, harus berperang melawan Yahudi ini, kaum musyrikin ini. Tidak, alhamdulillah kita bisa hidup dengan tenang, makan pun dengan enak, dengan porsi yang mungkin enak pula. Akan tetapi tidak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahwasanya ia, sungguh aku telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kesakitan. Karena apa? Merasa kesakitan dari kelaparan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasakan. Ma yajidu minad daqal, seakan-akan beliau baginda Rasulullah SAW tidak mendapatkan apapun yang berada di rumahnya yang mampu mengganjal perut baginda Rasulullah SAW. Hatta yakuna minad daqal, sampai pun kurma yang buruk sekalipun, kurma yang kering sekalipun, baginda Rasulullah SAW tidak mendapatinya berada di rumahnya sehingga bisa Rasulullah SAW makan dari kurma tersebut untuk mengganjal rasa lapar baginda Rasulullah SAW. Maka ma'asyiral ikhwah, alhamdulillah kita telah merasakan kenikmatan yang dahulu mungkin Rasulullah SAW tidak merasakan kenikmatan tersebut. Maka hendaknya kita menjadikan Rasulullah SAW adalah suri tauladan, dan karena Rasulullah SAW tidaklah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskan semua dasar-dasar yang berkaitan tentang agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktukum 'alal mahajjati al-bayda, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha illa halik." Sungguh aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya seperti paginya, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, tidaklah yang berpaling darinya kecuali dia akan binasa. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku tinggalkan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah Subhanahu wa taala serta sunnahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral ikhwah, hendaknya kita selalu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Ma'asyiral talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,